seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan kerendahan hati dan dengan penuh sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kiranya dengan kondisi apapun kita pada saat ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah, mencintai kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan.
Tapi fikirkanlah dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita menerima tahbisan dan salam. Ibadah sesi pelayanan pemuda remaja pada sore hari ini
Kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam Anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas saudara sekalian. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sebelum kita mendengar pembacaan firman pada hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih pengasihan-Mu. Kami dapat boleh berkumpul secara online untuk dapat beribadah. Biarlah agar kiranya berkat-Mu yang pada hari ini akan kami dengar melalui pembacaan Alkitab ini dapat boleh menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami ini orang-orang bisa melihat penyertaan dan juga kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bimbing kami Bapa dengan pimpinan Roh Kudus-Mu agar dapat memahami dan dapat mengerti pembacaan firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan firman untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan judul Berpegang Teguh pada Pengharapan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memelihara firman Allah di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu.
kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kemuliaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebesaran kuasa kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan yang sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dan tetap dalam pengharapan akan kuasa dan pertolongan-Mu. Terima kasih saat ini kami diperhadapkan dengan firman kebenaran yang telah kami baca dan akan kami renungkan. Kami mohon Tuhan menolong kami, tambahkan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami boleh mengerti, memahami, menghayati dan mampu melakukan firman ini dalam kehidupan percaya kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami yang mendengarkannya boleh dikuatkan di dalam percaya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan bagi kami, karena kami sedia mendengar dan melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Salam sejahtera Tuhan untuk kita semua. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang telah dibacakan oleh salah seorang dari rekan kita tadi, yaitu dari Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai yang ke-20. Saudara-saudara, melewati kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan saudara, bahwa sejak zaman awal terbentuknya gereja, kekristenan dan penganiayaan tidak terpisahkan. Dalam Alkitab Injil, pada setiap peristiwa yang membuat takut murid-muridnya, Yesus selalu bertanya, "Di manakah imanmu?" Dan di samping itu Yesus selalu mengingatkan kepada murid-muridnya, "Jangan takut." Dalam rasa kehilangan harapan dan kepercayaan para murid karena penderitaan yang mereka alami, Yesus selalu menguatkan iman dan memberi pengharapan. Itu berarti perlu dicamkan bahwa dalam pengalaman dan perjalanan menjadi orang Kristen, bila kita mendapat hal yang kurang menyenangkan, itu bukanlah peristiwa yang tidak terduga. Seperti ini pula yang dialami oleh orang-orang Kristen di Ibrani, di mana kelompok jemaat Ibrani yang tumbuh di kota Roma ketika itu, mereka berada di bawah kungkungan kuasa politik Romawi yang tidak memberi kebebasan penuh kepada orang-orang Kristen untuk merefleksikan imannya. Di samping itu, sebagai kelompok kecil yang tumbuh di tengah-tengah kelompok kepercayaan yang berbeda, mereka seringkali menjadi tontonan dan sasaran kemarahan. Penderitaan ini semakin mereka resapi karena kelompok jemaat Kristen Ibrani yang berasal dari agama Yahudi ini merasa bahwa dengan menjadi Kristen, kehidupan bukan semakin membaik, tetapi malah penderitaannya semakin berlimpah. Saudara rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam alam dan situasi yang demikian, maka penulis kitab Ibrani ini melihat beberapa persoalan yang muncul dalam jemaat Ibrani. Yaitu yang pertama, sebagai orang Kristen, mereka lamban dan mudah putus asa. Yang kedua, mereka cenderung dihanyutkan dan dipengaruhi berbagai ajaran baru dan asing. Yang ketiga, mereka tidak aktif dalam persekutuan dan kegiatan Kristen, serta tidak aktif mentaati para pemimpin jemaat. Dan yang keempat, bahkan ada bahaya bahwa mereka akan kehilangan iman sama sekali karena sengaja murtad
terus-menerus. Demikian bila persoalan yang muncul dalam jemaat ini dibiarkan, itu artinya mereka gagal tumbuh sebagai sebuah persekutuan Kristen. Oleh karena itulah maka melalui Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20 nas yang diperhadapkan untuk kita pada sore hari ini, penulis surat Ibrani bermaksud memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang-orang Kristen di Ibrani. Penulis Ibrani menegaskan bahwa keadaan mereka sesungguhnya tidak tanpa harapan. Bahkan melalui nas sore hari ini, Allah menghendaki umatnya untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan. Meskipun pengharapan itu masih di depan dan belum terlihat, tetapi Ia menghendaki agar orang-orang percaya menjadikan pengharapan itu sebagai milik yang pasti. Dengan demikian mereka tidak mudah lemah dan menjadi lamban di dalam berbagai tantangan dan cobaan, melainkan dapat menghadapinya dengan iman dan kesabaran untuk mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Pengharapan itu membutuhkan ketekunan. Abraham menerima janji Allah untuk memiliki keturunan pada saat ia berusia 75 tahun. Namun janji itu belum menjadi kenyataan dalam waktu yang lama. Kendati pun demikian, ia tetap mentaatinya dengan tekun dan sabar. Setelah 25 tahun berlalu, ketika Abraham berusia 100 tahun, janji Allah itu dipenuhi melalui kelahiran Ishak dari Sarah. Setelah itu kepercayaan Abraham mendapat ujian lagi. Allah memerintahkan agar ia mempersembahkan Ishak sebagai korban. Karena iman, Abraham taat kepada Allah untuk mempersembahkan anaknya, sebab ia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Setelah Abraham menyatakan iman dan pengharapannya kepada Allah, maka ia meneguhkan janjinya dengan sumpah. Saudara, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin dikatakan melewati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini untuk kehidupan kekinian kita sebagai orang percaya? Saudara-saudara, firman Tuhan sore hari ini mau katakan, kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini juga harus berpegang teguh pada pengharapan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang kokoh, karena Allah menjanjikannya adalah Allah yang tidak berubah dan tidak pernah berdusta. Dan untuk lebih meyakinkan orang-orang yang berhak menerima janji itu, Ia telah mengikat dirinya dengan sumpah. Firman Allah adalah benar, ya dan amin. Namun karena kelemahan kita sebagai manusia, Allah meneguhkan janjinya dengan sumpah untuk memberikan jaminan ganda. Oleh dua kenyataan yang tidak berubah itu, janji Allah dan sumpahnya, kita beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus telah menjadi perintis bagi kita untuk memberikan jaminan bahwa kita juga akan masuk bersama dengannya
Hal itu telah dilakukannya ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Sebagai imam besar, ia telah mempersembahkan korban untuk kita, yaitu dirinya sendiri sebagai anak domba Allah, sehingga kita beroleh pengampunan dosa dan jaminan keselamatan. Saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan hendaklah dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengharapan itu membuat kita dapat tekun dan sabar dalam menghadapi realita kehidupan yang berat sekalipun. Pengharapan yang teguh di dalam Tuhan akan menguatkan kita untuk tetap beriman dan tetap taat padanya, kendati pun menghadapi berbagai ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Percayalah akan janji Tuhan, badai pasti akan berlalu. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memulai syafaat kita, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, penyertaan, dan perlindungan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam setiap keadaan di kehidupan kami, baik saat suka maupun duka. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat hingga daerah, agar mereka mampu memimpin bangsa ini sesuai seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, orang sakit, orang yang terpenjara, dan juga yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan menguatkan, memberkati, dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang dialami. Karena kami yakin dan percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Khususnya untuk musibah virus corona yang sedang melanda dunia, kami yakin dan percaya akan tiba saatnya pandemi ini akan berakhir dan seluruh umat manusia berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pekerja di ladang Tuhan, baik itu pekerja gereja, pendeta, penetua, diakon, pemain musik, pemandu lagu, operator LCD, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berilah mereka kekuatan dan hikmat, serta limpahi mereka dengan berkat-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom rekan pemuda, remaja, Majelis Jemaat GKI Raja Wali yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur dapat diberikan dengan dua cara. Cara yang pertama bisa disatukan dengan amplop persembahan syukur biasa yang kemudian dikasih ke tiap ketua lingkungan atau diantar langsung ke BPH. Dan di amplopnya ditulis juga nama dan jumlahnya. Kemudian cara yang kedua, bisa transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Raja Wali yang tertera. Adapun nas pengantar persembahan syukur yang terambil dari Mazmur pasalnya yang 96 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan syukur dikumpulkan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami sedang dilanda musibah COVID-19 Tuhan, kiranya ini lekas berakhir dan semua kembali normal. Kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu kembali di rumah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami dari anak-anak-Mu ini ingin mempersembahkan syukur Tuhan, ingin menyisihkan sebagian dari yang kami punya Tuhan. Meskipun kami tahu apa yang kami beri ini tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini yang berguna bagi kelangsungan hidup kami dan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata
Marilah kita bersama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah dan juga mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. I sincerely hope that this situation will improve soon. Take care of yourself, stay at home, and keep healthy. Thank you for today and have a nice day for you all. God bless you. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.